Ini dulu dari budidaya cangkok ya, pemangkasan untuk pengelosan di atas. Ini saya lakukan penempelan dengan teknik sambung susu. Ini lurus ke atas ya. Saya pangkas, berhubung mata tunasnya kurang tepat, ini saya lakukan untuk sambung sisip, untuk kita sama-sama belajar ya. Saya sendiri masih belajar, tentunya dari teman-teman yang lebih senior, yang lebih mumpuni di bidang seni bonsai. Dan saya sendiri akan menyampaikan, berbagi untuk teman-teman. Nanti kita bahas satu persatu untuk cabang pertama, kedua, dan terusan nyampe ke atas. Saya akan sampaikan apa yang saya bisa, saya mampu, karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke, sedulur bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau review untuk update tahap proses pengerjaan bahan bonsai tauci ya. Terlihat di belakang saya. Di sana sudah beberapa kali pernah saya update videonya untuk teman-teman. Untuk teman-teman nanti keseluruhan pengerjaan bahan ini bisa simak di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya. Oke, kita langsung menuju ke bahannya ya. Nanti seperti apa untuk kali ini yang saya mau lakukan pengerjaan. Oke, sebelum saya mau mengerjakan bahan ini, mungkin untuk teman-teman yang baru mengikuti untuk proses perjalanan bahan bonsai tauci ini dulu dari budidaya cangkok ya, sejari. Setelah saya lakukan pembesaran dan program akar yang sudah maksimal serta besar batang seperti yang sudah saya inginkan, tahap awal saya lakukan pemangkasan untuk pengelosan di atas. Kemudian setelah ada beberapa kekurangan yang tampak di depan layar kaca teman-teman, di sini saya lakukan cabang pertama ya. Ini saya lakukan penempelan dengan teknik sambung susu dengan memanfaatkan cabang dari bahan indukan ini saya tempelkan di sini, serta ada dua di untuk backgroundnya, back saya lakukan sama sambung susu penempelan dengan memanfaatkan cabang yang tidak terpakai. Dan di sini ada lagi, dulu ini lurus ke atas ya, saya pangkas, berhubung mata tunasnya kurang tepat, ini saya lakukan untuk sambung sisip untuk cabang yang terusan ke atas. Di sini saya terlihat ya, sudah ada beberapa di sini juga. Saya akan mau melakukan seleksi beberapa cabang, kemudian nanti mungkin ada beberapa cabang yang saatnya nanti saya lakukan untuk koreksi cabang, pemotongan. Oke, saya mau langsung melakukan untuk mengerjakan bahan ini. Saya mau melakukan dari yang cabang kedua ya, yang di sini ya, sudah terlihat. Saya mau seleksi beberapa untuk cabang-cabang nanti mana saja yang mau dipakai, dan nanti titik tumbuh tunas mana saja yang saya mau buang. Ya, saya mau awali untuk pengerjaan cabang kedua ya, karena cabang pertama
masih pembesaran pengelosan, jadi tidak akan saya banyak lakukan sentuhan. Yang perlu dilakukan sentuhan yang ini ya.
Oke, tentunya kita sama-sama belajar ya. Saya sendiri masih belajar, tentunya dari teman-teman yang lebih senior, yang lebih mumpuni di bidang seni bonsai. Nah, di sini apalagi kita prosesnya dari nol, dari turun cangkok dengan besar batang yang kecil-kecil ya, dari jari rata-rata. Tentunya memakan waktu proses yang lumayan lama, tergantung jenis atau ID bahan bonsai apa yang kita mau proses. Terlihat di sini bahan bonsai tauji sudah terlihat kerangka dasarnya ya, tapi masih proses beberapa pengelusan pembesaran cabang-cabang yang nanti biar proporsi sesuai dengan besar batang pada bahan bonsai ini. Nah, kita dan saya sendiri akan menyampaikan, berbagi untuk teman-teman. Nanti kita bahas satu persatu untuk cabang pertama, kedua, dan terusan nyampe ke atas. Saya akan sampaikan apa yang saya bisa, saya mampu, karena saya ini juga belajar dari teman-teman di seputaran Wonogiri, Sukoharjo, Solo dan sekitarnya ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk cabang yang pertama ini ya, di depan sudah saya sampaikan dulu pas waktu pengepresan. Di sini tidak ada mata tunas sama sekali. Saya lakukan sambung susu, memanfaatkan cabang yang tidak dipakai, saya lakukan teknik tempel. Di sini terlihat masih mungkin akan memerlukan proses waktu yang lama ya, biar proporsi dulu untuk pembesaran cabang pertama. Nah, oke, kita lari ke sebelah kiri layar kaca dari teman-teman ya. Untuk cabang yang kedua ini sudah mempunyai beberapa tahapan untuk cabang kedua. Oke, untuk cabang kedua ya, sedikit saya mau pas tuntas untuk sebelum ini saya lakukan pemotongan. Untuk mata tunas ini murni dari batang utama, saya lakukan beberapa seleksi sampai berulang-ulang, akhirnya saya temukan ini tepat. Dan kemarin saya juga sempat sharing, ada Mas Nurdin, orang lama main ke sini, saya banyak berbincang untuk pohon ini. Nah, setelah pengelusan saya lakukan pemotongan. Nah, ini dulu ada cabang ke atas ya. Sebenarnya mau saya pakai, berhubung di sini kalau kita lihat agak begitu sejajar ya. Kalau kita potong di sini, kita lakukan pemecahan anak cabang di sini sejajar sama background. Saya ambil kesimpulan, saya potong, kemudian saya loskan di sini yang tadi. Nah, saya potong lagi, pas banget ada mata tunas di sini, saya pakai. Jadi untuk cabang pertama, cabang kedua lebih tinggi dari cabang pertama, kemudian background lebih tinggi dari cabang kedua, dan seterusnya. Nah, untuk ini alhamdulillah seperti yang saya harapkan ya. Jadi untuk teman-teman perlu diperhatikan ya, tentunya kita kalau memiliki bonsai jadi ataupun yang baru prospek mau dibawa ke pameran bonsai nasional, tentunya dengan penilaian yang tepat kita harus pelajari, kita harus pahami ya. Nah, seperti ini sudah tampak untuk calon pecahan anak cabang 2. Usahakan untuk titik tumbuh dari anak cabang, usahakan yang pertama yang paling nomor 1 ya, tampak di depan di sini. Untuk yang nomor 2 tampak di cabang sebelah belakang, urutan nomor 2 di atasnya daripada mata tunas nomor 1. Ini kalau bisa ya. Nah, sekarang jadi PR pertanyaan kita, apakah boleh seandainya mata tunas
yang dari anak cabang pecahan pertama itu tampil di nomor 2 dari pecahan cabang yang seperti kita inginkan. Sah-sah saja ya. Apalagi untuk seperti ini contohnya. Cabang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Cabang pertama lebih kecil dari cabang kedua. Sah-sah saja ya. Tinggal kita nanti bagaimana mengatur posisi untuk dimana kita membuka ruang dengan konsep demikian rupa. Karena kita membuat bonsai tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Kita banyak sekali belajar di pameran juga, banyak sekali hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi ada ya. Oke, terlepas dari ini saya mau membahas untuk background ya di sini. Kita coba cek dari sebelah sana untuk background. Oke, untuk background sendiri terlihat sudah nampak di sini pas banget ya. Saya ambil kesimpulan dengan teknik tempel. Ini teknik tempelnya belum saya potong untuk cabang dari sini ya. Nah, di sini di belakang sini ada cabang yang tidak terpakai, saya tarik ke sana, saya tempel di sini. Nah, nanti rencana ini biar pengelosan dulu, biar sempurna untuk penempelannya, biar agak sedikit besar. Nanti kalau sudah menempel, kalau sudah besar akan saya potong dari cabang yang sini, terusannya ini. Nah, nanti yang saya mau pakai yang ini ya rencana. Makanya ini saya ikat ini. Nanti besar terus larinya ke sana ya. Kita cek dari sebelah sana ya untuk backgroundnya atau backnya biasa teman-teman panggil ya, seperti yang di depan tadi saya sampaikan. Nah, di sini ada mata tunas, saya manfaatkan, saya tempel di sini. Nah, di sini sudah kurang lebih 35 nyampe 40%. Penempelannya sudah jalan. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Seperti di proses ini ya, pernah saya pelajari untuk tempelnya. Jadi untuk besar cabang ini daripada besar yang sudah melewati batang utama ini lebih besar. Ini berarti sudah jalan ya menempel. Nah, tapi saya tidak mau ambil resiko. Ini belum terlalu kuat, makanya tadi saya kasih untuk pemancang di sini ya, biar nanti kalau terkena angin tidak goyang dan akan mengganggu penempelan pada batang utama sama cabang yang saya tempel ya. Dan untuk beberapa terusan ke atas di sini, nah tadi saya lakukan untuk pemotongan di sini. Saya bikin spasi agak jauh ya, kita antisipasi nanti mata tunas tumbuh di mana kita belum tahu. Makanya ini sekitar saya kasih sekitar hampir kurang lebih 20 sampai 15 cm untuk potongannya. Nanti seandainya seperti ini mungkin tidak seperti yang saya inginkan tumbuh titik tunas, paling saya potong pendek sekian, langsung saya sambung sisip dengan penempatan. Kita cari yang tepat nanti bagaimana. Seandainya teman-teman seperti ini ya, apakah ini mampu nanti masih melakukan pembesaran, masih bisa berkembang, masih bisa ya dengan seiringnya pengelosan pecahan anak cabang, masih mampu ya, tapi akan sedikit agak lama. Nah, oke, untuk terusan ke atas tentunya ke as mahkota ya ini. Ini saya sisakan 2. Nanti mungkin di sini ada mata tunas sudah tepat, kita cari nanti mungkin agak sedikit di bawahnya sini. Nah, terus kita nanti lihat perkembangannya seperti apa. Saya berharap ini nanti dengan pembesaran terusan ke atas ini sambil kita menunggu menutup luka di sini, saya berharap nanti ini bisa turun ke bawah ya. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa.
toh seandainya nanti ini pembesarannya dia cabangnya ini naik ke atas, terus posisinya di atas, paling kita pangkas, kita potong di bawah. Oke teman-teman, ini tadi ya proses pengerjaan bahan bonsai tauji dari budidaya nol, dari budidaya turun cangkok. Kalau usia bahan ini dari pertama kali tanam di lahan ground kurang lebih sekitar 4 tahun ya, kurang lebih ya di sini. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya tidak bisa balas satu persatu untuk komen-komen di bawah deskripsi. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.